Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Lesyaklina dengan NIM 2300220. Eh, di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen humas pertemuan yang ke-6 tentang eh, sejarah perkembangan public relations. Nah, langsung saja masuk ke materi yang saya dengar dari video Bapak di Learning, yaitu yang pertama tentang eh, definisi public relations. Public relations atau PR didefinisikan sebagai usaha yang direncanakan dan terencana untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga atau organisasi dengan publik. Public relation berfungsi untuk membangun hubungan yang baik dan berkesinambungan antara kedua belah pihak, baik internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa PR bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga melibatkan strategi untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan. Nah, yang kedua ada sejarah perkembangan public relations. Nah, cikal bakal PR, sejarah awal dari public relation ini, meskipun PR sebagai disiplin ilmu relatif baru di Indonesia, konsepnya sudah ada sejak lama. Nah, contohnya yang diberikan adalah penyebutan Ratu Balkis terhadap Nabi Sulaiman yang menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik melalui upacara revolusi industri. Pengembangan PR modern dimulai pada abad ke-20, terutama di Amerika Serikat. Sebagai respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi akibat revolusi industri. Pada masa ini, PR mulai diakui sebagai alat penting dalam manajemen. Dalam sejarah perkembangan public relation ini, ada tokoh penting yaitu yang bernama Edward Bernays, dikenal sebagai Bapak Public Relations. Bernays memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep PR di awal abad ke-20 yang memperkenalkan Declaration of Principles yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara manajemen dan publik. Nah, perkembangan di berbagai negara. Yang pertama ada Amerika Serikat. Di Amerika, PR berkembang pesat seiring dengan kemajuan industri dan kebutuhan akan komunikasi yang efektif antara perusahaan dan masyarakat. Bernas berperan dalam mengatasi krisis industri batubara dengan mengedepankan prinsip-prinsip PR yang inklusif. Kedua ada negara Belanda. Belanda menunjukkan perkembangan yang lebih ilmiah dalam bidang PR dibandingkan dengan Amerika. Pendidikan tinggi di bidang PR mulai diperkenalkan di Belanda pada tahun 1928, menjadikannya sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan ilmu ini. Nah, yang keempat ada pendidikan public relations. Pendidikan formal dalam bidang PR mulai muncul di Amerika pada tahun 1925, sementara di Indonesia baru berkembang setelah tahun 1944. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PR telah ada sebagai praktik pengakuan akademis terhadapnya masih tergolong baru. Nah, yang kelima ada perkembangan public relations di Indonesia. Pertama ada sejarah awal di Indonesia. Pemahaman tentang PR mulai muncul pada tahun 1944 ketika Alwi Dahlan mengadakan konvensi humas. Sejak saat itu, penggunaan media untuk menyampaikan informasi kepada publik menjadi semakin penting. Nah, proses negosiasi Bung Karno melalui pers pada tahun 1945 juga menandai awal mula penerapan konsep PR di Indonesia. Tantangan dan keterlambatan, meskipun perkembangan PR di Indonesia terlambat dibandingkan dengan negara lain, saat ini semakin banyak lembaga yang menyadari pentingnya PR dalam manajemen. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bacakan tadi adalah memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi public relations dari cikal bakalnya hingga menjadi disiplin ilmu yang terstruktur dan diakui secara akademis. Meskipun Indonesia masih dalam tahap perkembangan, pemahaman akan pentingnya hubungan masyarakat semakin meningkat seiring kebutuhan untuk membangun komunikasi yang efektif antara organisasi dan publik. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa public relations bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan jembatan penting antara lembaga dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis.
Perkembangan ilmu public relation atau PR dan manajemen humas baik secara internasional maupun Indonesia. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai perkembangan ilmu public PR ini. Yang pertama ada definisi public relations. Public relations didefinisikan sebagai usaha yang direncanakan dan terencana untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga atau organisasi dengan publik. PR berfungsi untuk membangun hubungan yang baik dan berkesinambungan antara kedua belah pihak, baik internal maupun eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa PR bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi juga melibatkan strategi untuk menciptakan pemahaman dan kepercayaan. Nah, yang kedua ada sejarah perkembangan public relations. Meskipun PR sebagai disiplin ilmu relatif baru di Indonesia, konsepnya sudah ada sejak lama. Contoh yang diberikan adalah penyambatan Ratu Bagus terhadap Nabi Sulaiman yang menunjukkan pentingnya menjaga hubungan baik melalui upacara. Eh, penambahan dari public relation ini, penambahan sejarahnya yang pertama ada implikasi praktis dari public relations. Yang pertama, fungsi utama dari PR membangun hubungan. Fungsi utama dari PR adalah untuk membangun hubungan yang baik antara organisasi dan publiknya, meningkatkan kepercayaan dengan komunikasi yang efektif. PR dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Kedua, ada dalam situasi krisis, peran PR sangat vital untuk menjaga reputasi organisasi. Komunikasi dua arah, mengedepankan dialog antara organisasi dan publik untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing. Penggunaan media sosial, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Memberikan informasi edukatif kepada publik tentang produk atau layanan organisasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan public relation ini, serta penerapannya dalam konteks modern, kita dapat melihat bagaimana disiplin ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, baik, hanya itu materi yang saya paparkan atau saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.